Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di udara di channel YouTube Dakwah Tangsel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah hai Muhammad ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah. Malaikat kemudian bertanya, attaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan sesuatu yang melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Padahal tentu para malaikat mensucikan Allah, memuji Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, Adam alaihissalam, seorang pemimpin yang Allah jadikan dan nabi pertama sekaligus manusia pertama, membawa risalah yang risalahnya itu mempunyai fungsi agar manusia itu tidak melakukan apa yang dikhawatirkan oleh para malaikat, yaitu yufsidu fil ard wa yasfikud dima, melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Para ulama menjelaskan agar manusia itu tidak melakukan kerusakan di bumi dan juga menumpahkan darah, maka Allah menurunkan risalah, hukum-hukum, aturan, pedoman hidup yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Selama manusia berikat menjalankan apa yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasulnya itu, maka manusia akan selamat, hidupnya damai, tentram, aman, tidak akan ada yufsidu fil ard wa yasfikud dima. Kepemimpinan Nabi Adam dilanjutkan. Makanya kenapa disebut khalifah juga? Karena memang saling berganti, saling menggantikan. Adam wafat, digantikan oleh Nabi selanjutnya, digantikan oleh Nabi berikutnya, sampai yang terakhir adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir sekaligus pemimpin para Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Karena ini sebagai sebuah rangkaian, bagaimana pola ini terjadi, yang ini menjadi satu landasan keimanan bagi kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan, hukum, perundang-undangan, pedoman hidup kepada para nabi. Dan terakhir adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai fungsi yang sama agar manusia tidak menumpahkan darah dan manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ini poin penting di dalam pertemuan kita, di dalam kajian kita pada kesempatan ini, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kebaikan, sebuah upaya mencegah agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa saja, apakah itu pembunuhan, apakah itu pembakaran hutan, apakah itu eksploitasi tanah, air, ataupun tambang secara berlebihan, atau penguasaan sumber-sumber daya alam dikuasai oleh orang-orang
sehingga membatasi akses dari masyarakat untuk menikmati segala kekayaan yang ada di dalam perut bumi maupun di dalam lautan. Itu kerusakan. Membuka lahan baru pertanian dengan membakar hutan dan lain sebagainya. Atau menggunakan menangkap ikan menggunakan bom yang tidak diperkenankan atau meracuninya dan lain sebagainya. Atau membuang limbah ke sungai maupun ke laut. Ya, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah, apalagi limbahnya berbahaya, B3 misalkan, dan lain sebagainya. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana juga semua aturan yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, itu sekali lagi mempunyai fungsi agar manusia ini jangan sampai melakukan kerusakan di muka bumi. Dan jangan sampai manusia itu mudah menumpahkan darah. Persoalan sepele, beda pandangan, persoalan beda pendapat, beda kelompok, beda mazhab, beda aliran, beda partai misalkan, itu memudahkan mereka untuk saling menumpahkan darah. Ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sumbernya dari Al-Quran dan wahyu yang lain yang disebut hadis. Hadis Nabi SAW merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan paket rangkaian peraturan di dalam kehidupan bagi kaum muslimin. Itu mempunyai fungsi di antaranya tadi, ya, agar manusia itu bisa menjaga kehidupan ini tidak rusak, lingkungan tidak rusak, kehidupan harmonis, dan juga jangan sampai terjadi pertumpahan darah di antara kalangan manusia. Tentu ada aturan di dalam Islam, ya, tentang masalah peperangan, dan itu tentu saja perintah untuk membunuh. Tetapi kita tahu dari sejak zaman dulu, cek urang Sunda mah zaman kuda ngegel besi, sampai zaman kapanpun nanti sampai hari kiamat, istilah perang itu tentu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada masa apapun yang tidak terjadi peperangan. Tetapi peperangan yang ada di dalam Islam itu adalah sebuah risalah yang penuh dengan kebaikan. Bukan sekedar menumpahkan darah, tetapi adalah sebagai salah satu upaya dakwah kepada manusia untuk menegakkan kalimat yang benar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pertumpahan darah tanpa ada alasan. Karena siapa saja yang menumpahkan darah tanpa ada alasan, ya, membunuh tanpa karena dia itu membunuh orang lain atau karena melakukan kerusakan di muka bumi, maka dia itu dosanya sangat besar. Bahkan disebut sebagai dia sudah melakukan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia. Artinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan istilah peperangan. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, jadi Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga nanti ada ijma' dan qiyas yang lahir dari yang dilahirkan atau ditunjukkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sekali lagi menjadi pedoman kehidupan manusia yang agar manusia itu mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, ini menjadi pesan penting bagi kita, sehingga dimanapun kita berada sebagai muslim akan senantiasa membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, bukan menjadi persoalan. Apalagi sampai kita mempelopori kerusakan, mempelopori pertumpahan darah. Wal'iyadzubillah. Nah, itu tidak boleh terjadi, karena itu sudah keluar dari tujuan diturunkannya risalah Islam bagi umat manusia.
Sementara demikian dulu, sampai bertemu di lain kesempatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.